Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pendidikan dan pembangunan. Pengertian pembangunan. Pembangunan berasal dari kata bangun yang berarti membuat, mendirikan, atau membina. Pembangunan berarti perbaikan untuk menuju ke arah yang lebih maju, perbaikan dari yang belum ada menjadi ada, perbaikan dari yang jelek menjadi baik, karena pembangunan itu membangun dan memperbaiki. Pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Latin educare, yang berarti keluar. Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan kebodohan menuju kecerahan pengetahuan, atau dari tidak tahu menjadi tahu. Dalam arti luas, pendidikan baik formal atau informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang diri mereka. Keterkaitan pembangunan dengan pendidikan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang menunjang pembangunan. Sedangkan pembangunan merupakan usaha dari diri manusia dan dapat menunjang pendidikan atau pembinaan, penyelidikan, saran, dan seterusnya. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional, muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan, paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan negara tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap modern. Sejalan dengan paradigma fungsional, paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: yang pertama, mengembangkan kompetensi individu; yang kedua, kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas; dan yang terakhir, secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat, dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh jika suatu bangsa menginginkan kemajuan. Hasil pembangunan untuk pendidikan. Yang pertama, mengembangkan teknologi. Kedua, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Yang ketiga, pelaku generasi dan penciptaan budaya. Yang keempat, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Yang kelima, konsumen barang dan jasa. Yang keenam, payung pembangunan pendidikan nasional yang berfungsi menjadi salah satu pembatas lingkungan pembangunan pendidikan nasional dan parameter atau tolak ukur kontribusi keberhasilan fungsi pembangunan pendidikan nasional terhadap pembangunan nasional. Yang ketujuh, sumber yang memberikan masukan pada pembangunan pendidikan nasional berupa hasil-hasil pembangunan seperti informasi, energi, tenaga, dan bahan-bahan. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.